Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisul Islam Mubarak. Saya dari kelompok 1 kelas A HKI 2021 dan saya akan membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Nah, pada bagian pengantar ini kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal ini penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan, baik itu di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut kenapa terjadi? Karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembangan kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Nah, dan akhirnya lahir ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila ini dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsep pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila itu sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat pada saat ini apakah nilai-nilai tersebut masih ada di lingkungan kita. Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat atau nilai-nilai ini justru sudah pudar. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas ini pada saat ini secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara. Kenapa? Karena pada hakikatnya gotong royong itu didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah ini sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak ini menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. Dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai Pancasila ini telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah? Ataukah Anda masih menemukan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu banyak. Permasalahan-permasalahan tersebut yang mendera Indonesia memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila ini telah tergerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita perlu mengungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila itu merupakan suatu hal yang penting. Kembali ke pembahasan, yaitu tentang konsep pendidikan Pancasila. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum atau disingkat MKWU yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa baik itu di jenjang diploma maupun sarjana. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti
Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswanya. Nah, sistem ini merupakan sistem yang harus dibangun oleh siswa atau mahasiswa tanpa harus mengandalkan pelajaran dari guru. Sumber dari Wikipedia. Nah, cara kita belajar kali ini yaitu dengan menggunakan diskusi dan presentasi oleh mahasiswa merupakan salah satu implementasi dari student centered learning ini. Nah, pemberlakuan pendekatan student centered learning ini untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Nah, adapun visi misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah visinya yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misinya yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Pendidikan Pancasila ini, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempat yaitu learning to live together merupakan rujukan yang utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila ini dimaksud dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan di negeri kita ini. Apabila pendidikan Pancasila ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa, di kemudian hari dapat diminimalkan. Kita beralih ke poin nomor 2, yaitu tentang alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi karena mengingat jurusan atau program studi di perguruan tinggi ini sangat spesifik, sehingga ada pihak-pihak yang menganggap bahwa pendidikan Pancasila ini dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Namun apabila kita berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal ini dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat. Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang membuat identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selain itu, adanya dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia, yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila dalam kehidupan politik. Para elit politik mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati fatsun politik, dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan banyak politikus yang terjerat masalah korupsi, yang sangat merugikan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai moral anak bangsa. Korupsi ini sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat.
Oleh karena terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana yang ada menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Pancasila ini diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila ini diharapkan dapat memperkokoh moralitas akademik mahasiswa dalam berperan serta untuk membangun pemahaman masyarakat akan kesadaran berikut ini. Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan nasional, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, dan kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa. Nah, punahnya suatu negara dapat terjadi karena 4I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Agar lebih jelas, kita bisa menggali informasi tentang 4 ini di waktu yang lain. Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi, meskipun pada tataran implementasinya mengalami pasang surut pemberlakuannya. Tetapi sejatinya pendidikan Pancasila harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 194-E-T-2011 tertanggal 30 Juni 2011. Ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat PPKN dengan bobot minimal 3 SKS. Selanjutnya, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut, yaitu yang pertama, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan pada pasal 35 ayat 3 menegaskan bahwa ketentuan kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara.